صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك. أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك. يا على الغريب، يا نور الصلاة، يا شفيع الخلق، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك. أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، أحمد يا حبيبي، يا حبيبي، سلام عليك، سلام عليك warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatun wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang saya hormati Bapak Amrih selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam Top dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmat dan keberkahannya kepada mereka. Para asatidz yang ada di Masjid At-Taubah, ada Ustadz Yahya, Ustadz Anggi, Ustadz Wawan, dan Ustadz Husni Mubarak. Alhamdulillah mereka bersama kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di masjid dan bapak ibu yang ada di rumah, yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi Ahad. Mari kita tanamkan kepada diri kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita.
Salawat dan salam kami haturkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Sudah barang tentu contoh-contoh yang patut kita ambil di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, bahkan di dalam berbangsa dan bernegara. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, sebelum kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mari kita membaca Al-Fatihah, diteruskan dengan ikrar dan doa belajar. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita teruskan kaji kita, yaitu surah Al-Qiyamah. Ini surah Al-Qiyamah ini kategorinya makiyah ya Pak ya. Masih ingat ya Pak ya definisinya? Sebelum hijrah, Madaniyah sesudah hijrah. Al-Qiyamah ini ayatnya ada 40 ayat. Ya, 40 ayat ini sudah pendek-pendek ya ayatnya. Dan kandungan ayatnya yaitu mengkisahkan bagaimana terjadinya hari kiamat. Nanti akan kita lihat bagaimana apa itu penjelasannya, dan di sini juga menggambarkan ada nafsu ya, di situ ada nafsu lawamah ya, ada pembagian nafsu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu ammarah. Nah, ada pembagiannya. Dan Allah menggambarkan adanya hari kiamat dan nanti dibangkitkan kembali. Itu banyak yang mempertanyakan. Sesungguhnya Allah memberikan contoh ya, kejadian-kejadian demi kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Namun demikian, karena orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu ada kaitannya dengan hidayah dan tidak memperoleh hidayah. Oleh karena itu, ada di antara mereka itu tetap dalam keadaan kekafirannya, kejahiliahannya, untuk mempertahankan ketidakpercayaannya kepada Islam. Ya, jadi gambaran hari kiamat itu adalah nanti orang itu dimatikan semua dan nanti dikumpulkan lagi, dihidupkan kembali, walaupun mereka sudah menjadi tulang belulang, ya sudah hancur lebur. Namun Allah menggambarkan apalagi yang sudah terjadi dan itu sudah ada bahannya. Dulu aja manusia yang tidak ada bahannya, terus Allah munculkan, Allah mampu. Allah menjadikan manusia yang dulunya tidak ada, ya seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah dan kemudian menjadi Adam dan Hawa. Dan begitu juga ketika Allah menciptakan yang berikutnya, yaitu dari asal usul manusia yang tidak berharga, yaitu digambarkan alam yakunut fatam mimmaniyumna. Jadi digambarkan yaitu dari sperma yang ditumpahkan. Kemudian Allah memprosesnya menjadi gumpalan darah. Dan kemudian setelah menjadi gumpalan darah, kemudian di sanalah Allah itu membungkus tulang belulang dengan daging dan seterusnya, dan kemudian Allah menciptakan dua pasangan, yaitu laki dan perempuan.
Itulah kuasa Allah yang disampaikan kepada kita. Yuk kita teruskan kaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allat najma'a idhaman bala qadirina ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhun yawma idzin basirah
تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق mannya diputus bayah, ada sakata. Sakat itu saktah, sama dengan itu mimma raqadina hadza, dipenggal tapi nggak ambil napas, jadi bacanya waqila man raqi wa dhanna annahul firaq. Ayo. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal unsa alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta Shadaqallahul azim. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita baca bersama, yaitu ada pesan yang sangat penting pada ayat Al-Mudatsir. Ya, di samping Rasulullah disuruh untuk mengingatkan umatnya, ya bagaimana mereka harus beriman kepada kenabian Nabi Muhammad dengan risalah kenabiannya. Di sana Rasulullah itu diingatkan, kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Disuruh untuk mengingatkan kepada umatnya dan disuruh mengagungkan Allah, disuruh mensucikan pakaiannya dan disuruh untuk meninggalkan dosa-dosa. Nah, ada yang sangat penting yaitu percakapan sebagai bukti bahwa nanti hari kiamat itu akan terjadi. Nah, di situ ada semacam percakapan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Jadi, kalau di dalam beberapa penjelasan, baik itu dalam hadis, itu
lebih banyak orang-orang yang berada di surga itu menyaksikan orang-orang fasik, ya, itu lebih banyak. Jadi mereka banyak yang tersiksa, itu banyak yang disaksikan oleh ahli surga. Sedangkan ahli nar itu jarang sekali yang bisa melihat orang-orang yang berada di surga. Nah, di sini digambarkan pertanyaan dari orang-orang yang ada di dalam surga, ma salakakum fi sakor, apa yang menjadikan kalian berada di dalam neraka sakor? Dijawab oleh orang-orang yang berada yang dalam neraka sakor, qalu lam naku minal musallin. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan sholat. Ya, kalaupun sholat ada embel-embel lain, ria'an nas, ya, pamer kepada orang lain, tidak menunjukkan ketulusannya, tetapi ria'an nas dan sebagainya. Ditambah lagi, walam naku nut'imul miskin, tidak memberikan makan kepada orang miskin, padahal diberikan oleh Allah rizki yang melimpah, diberikan oleh Allah rizki yang banyak. Tetapi dia tidak ingat bahwa di sana ada hak orang lain, ada hakul lisailin wal marhum, untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang patah. Nah, disitulah ada hak untuk mereka. Wa kunna na'udum al khaidin. Ditambah lagi, dia itu memang berkelompok dengan orang-orang yang suka mencela. Jadi kita lihat di dunia sekarang itu, di medsos itu juga kelihatan ya Pak ya, berkelompok-kelompok, ada kelompoknya si Anu, si Ane, si macem-macem gitu. Nah, itulah bukti bahwa hari-hari akhir itu nyata. Nanti orang itu berkelompok-kelompok. Ya, berkelompok-kelompok di sini bukan untuk orang yang soleh, tetapi dia menggunjing orang-orang yang soleh. Ya, menyalah-nyalahkan orang yang benar, membenarkan orang yang salah. Nah, inilah kelompok wa kunna na'udu mahal khaidin. Ditambah lagi wa kunna nukadzibu yaumiddin. Ya, jadi dia tidak percaya kepada hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Diteruskan lagi hatta atanal yakin, sampai dia mati. Masih seperti itu terus. Nah, oleh karena itu mereka itu berada di dalam api neraka yang disebut dengan neraka sakor. Itulah gambaran orang-orang yang sebagai penghuni dari neraka sakor. Ya, kita teruskan al-qiyamah. Al-qiyamah ini adalah hari kiamat. Hari kiamat kalau kita artikan kiamah itu kan dari koma ya Pak ya. Kiamah itu artinya penegakan Pak. Penegakan. Jadi orang yang benar berada di garis yang benar. Orang yang salah di garis yang salah. Kiamah. Nanti hari kiamat itu namanya banyak. Ada yang berkaitan dengan alam. Ya, ada yang berkaitan dengan alam. Ada yang berkaitan dengan manusia. Ya, kalau dengan alam di sana dijelaskan ada yang disebut dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha. Nah, digoncangkan dengan goncang yang dahsyat. Itulah pada jagat raya. Begitu juga al-qari'ah. Nah, di situ juga mulai orang itu bertaburan, lari ke sana kemari seperti manusia itu laksana kapas. Ya, tidak menentu. Orang yang dari barat lari ke timur, orang yang timur lari ke barat, orang yang dari selatan lari ke utara, orang yang dari utara lari ke selatan. Tidak ada arah, bertaburan. Ya, ini yang berkaitan dengan dengan fisik. Ya, kalau nanti di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca, nanti di situ berkumpul langit dan rembulan dan matahari berkumpul. Itu juga kiamat. Ya, ini nanti ada lagi as-sa'ah. As-sa'ah itu ya artinya waktunya berakhir.
Yaumul akhir. Nanti ada ya Yaumul mahsyar, itu juga hari dikumpulkan. Ya dikumpulkan itu juga termasuk hari kiamat, hari digiring. Ada hari di mana orang itu terkumpul. Di sana orang yang bisa tertutupi itu orang yang biasa menutupi aib orang. Ya, kalau orang yang suka di dunianya menutupi aib orang, maka dia akan ditutupi oleh Allah. Walaupun dalam terik matahari yang kira-kira sejengkal dengan kita, nah itu sudah ditutupi oleh Allah aibnya. Makanya biasakanlah menutup aib orang. Ya kecuali yang sudah populer ya Pak ya. Yang populer itu kayak umpamanya Fir'aun. Kita nggak boleh nutup-nutupi perilaku Fir'aun. Itu harus dibuka. Karena apa? Ada penguasa yang kayak Fir'aun. Diingatkan. Jadi kita boleh berbicara yang sudah populer, sudah booming, itu boleh. Kalau yang tidak booming, ya artinya orang belum tahu, memang dia berbuat tidak baik. Nah, kalau itu belum populer, ya belum booming, nggak boleh. Ya, jadi masih samar-samar, itu tidak diperkenankan. Kita membicarakan yang masih samar-samar. Ya. Nanti ada yang berkaitan dengan kita. Ada Yaumul Ba'ts. Ba'ts itu artinya dibangkitkan. Yaumul Jaza. Yaumul Jaza itu hari pembalasan. Yaumuddin. Yaumuddin itu juga hari pembalasan. Ya, Maliki Yaumiddin. Ya, pada itu hari itu hari pembalasan yang tidak ada lagi yang berkuasa, hanya Allah. Ya, jadi ada yang berkaitan dengan jagat raya, ada yang berkaitan dengan perilaku manusia. Nanti dihadapkan di hadapan Allah, bagaimana kita itu mempertanggungjawabkannya. Nah, inilah hari kiamat. Ya, jadi sebenarnya yang namanya hari kiamat itu sudah digambarkan oleh Allah begitu gamblang. Tapi banyak manusia yang tidak percaya. Indikasinya orang yang tidak percaya, dia sering melanggar perintah Allah. Ya, jadi umpamanya disuruh sholat, nggak mau sholat. Nah itu menunjukkan bahwa dirinya tidak ada keimanan. Orang yang kaya disuruh berinfak, nggak mau berinfak. Disuruh bersedekah, nggak mau bersedekah. Ya, ini ciri orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman itu tidak demikian. Beriman, aqimus sholah, maka didirikan sholat. Dia diperintahkan untuk memberikan zakat, maka dia keluarkan zakat. Disuruh untuk berinfak, bersedekah, maka dia pun berinfak dan bersedekah. Nah itu cirinya orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Jadi orang yang beriman kepada hari kiamat itu takut akan ada balasan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yuk kita teruskan kaji kita. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu adlan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. La uqsimu biyaumil qiyamah. La ini ada beberapa ulama yang menyatakan la itu bukan la nafi. La nafi itu kalau diartikan tidak ya Pak ya. Ada yang menyatakan ada beberapa lafaz yang kadang-kadang diartikan kayak ma. Ma itu kadang-kadang diartikan sesuatu, ada juga diartikan nafi tidak. Tapi tidak semuanya berarti tidak atau tetapi ziyadah tambahan. Nah, di sini juga demikian ada yang menyatakan la di sini sebagai ziyadah tambahan. Namun jumhur ulama menyatakan la uqsimu di sini la-nya adalah la ibtidai. Jadi tidak mengandung arti ya, tidak mengandung arti, tetapi di situ sebagai tambahan saja, sebagai pemula. Tetap artinya yaitu aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang bersumpah siapa? Yaitu aku Allah. Ya, jadi yang bersumpah kepada Allah, Allah yang bersumpah kepada ciptaannya hari kiamat,
Itu artinya disuruh waspada. Hei manusia, nanti ada hari akhir, nanti ada hari kebangkitan, nanti ada hari pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah ini, jadi la uqsimu biyaumil qiyamah itu artinya aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi ini pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Jadi jagat raya ini yang Allah ciptakan itu berproses. Dan nanti pun kemudian nanti akan berulang, ya, akan hancur, ya, seperti awal mulanya, yaitu kalau kita lihat di dalam beberapa teori, Pak, ya, teori ada istilah teori Big Bang. Ya, jadi di situ ketika Allah ciptakan itu asalnya bumi, Pak. Terus ketika itu menjadi ada semacam panas dan terjadilah ledakan. Dan kita lihat di dalam bumi itu kan, di dalam perut bumi itu ada api, Pak. Yaitu bukti adanya gunung yang menyemprotkan api dan jadi lava. Nah, disitulah unsur gunung berbeda dengan unsur tanah. Ya, tidak sama, ya. Kalau unsur gunung itu lebih kuat, lebih keras dibandingkan dengan tanah. Karena tanah, bumi itu untuk hidup manusia, ya. Mestinya sih dipahami, ya. Kalau bumi itu sebagai pemancang. Ya, jadi ini orang kadang-kadang ingin menikmati sesuatu yang kadang-kadang mestinya tidak dinikmati. Ya, orang hidup di gunung, terus terjadi semburan lava dan sebagainya. Yang sebenarnya gunung itu tidak untuk dihuni, Pak. Tidak untuk dihuni. Yang dihuni itu yang dataran. Nah, itulah yang kadang-kadang salah kaprah. Terjadi longsor, terjadi semburan. Semburan itu juga berbahaya terhadap kehidupan manusia dan sebagainya. Walaupun sesungguhnya semburan itu juga membawa kesuburan terhadap tanah, tapi di sana ada bahaya. Ya, jadi orang itu dinyatakan walakum fil ardi, walakum bagimu di atas bumi, ya, fil ardi mustaqarrun, itu tempat tinggalnya. Ya, jadi di bumi ini, inilah tempat tinggalnya. Nah, itulah Allah sudah nyatakan seperti itu. Tapi orang kadang-kadang nekat, Pak, ya. Oh, indah. Di sana ada tingkat-tingkat, macam-macam. Nanti ketika jadi bahaya, luncur gitu, ya, ambruk. Nah, baru dia merasakan, oh iya, memang bukan tempatnya. Tempat manusia itu di dataran, di tanah. Nah, itulah mestinya manusia itu paham. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu al-lawamah. Nafsu itu secara garis besarnya, Pak, ada 3, Pak. Ada 3. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi nafsu mutmainnah itu nafsu yang tenang. Nafsu yang disiram dengan mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendekatkan diri kepada Allah tentu aturannya yang dianjurkan oleh Allah. Salat, zakat, puasa, haji. Nah, itu kalau orang mau mendekatkan diri kepada Allah, kepengen tenang, sholat. Ditambah saum. Ditambah zakat. Berinfak. Ya, sedekah. Ya, kenapa sih orang itu disuruh untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat? Ya, karena Allah yang maha mengetahui makhluknya, bagaimana cara mendekatkan dirinya, disitulah Allah perintahkan dengan aqimus sholat. Ya, disuruh untuk mendirikan sholat. Jadi sholat itu tidak hanya mengerjakan, makanya pelaksanaannya itu sangat-sangat bervariasi, disesuaikan dengan kemampuannya. Mampu dengan berdiri, mampu dengan duduk, mampunya dengan berbaring. Orang yang dalam perjalanan, kalau dia itu sibuk, bisa dijamak. Ya, ini sampai seperti itu. Nah, ini
Nah, begitu juga orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, itu juga dididik. Jangan kalian itu sampai hubbud dunia. Engkau diberikan oleh Allah rizki, tapi ingat bahwa rizki yang Allah berikan itu titipan. Titipan itu ada, hak kamu ada, hak orang lain ada. Nah, ketika orang itu memberikan infak, bersedekah, itu melatih. Ya, ini saya peroleh, tapi tidak tujuan itu yang dijadikan tujuan untuk memperoleh harta, itu bukan. Tapi untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ada hak untuk dirinya, ada hak untuk keluarganya, ada hak untuk orang lain. Jadi orang kaya yang suka bersedekah, maka tidak hubbud dunya. Kalau orang yang hubbud dunya, nanti ketika ajal datang, itu mempertahankan diri. Jadi dia izin kepada malaikat, hai malaikat, tolong aku pengen menikmati Mercedes saya yang baru beli. Barang 1 jam, 2 jam saja. Nggak ada urusan dengan itu. Nanti ada lagi yang memperoleh yang lain-lain gitu. Aku ingin menikmati. Nggak bisa. Oleh karena itu orang yang hubbud dunya itu matinya susah. Kita yang melihat dalam keadaan sakaratul maut yang berhari-hari, berbulan-bulan, itu rasanya Masya Allah. Tersiksa dengan sakitnya yang ada. Tapi bagi mereka yang dia itu yang dekat dengan Allah, dia sadar, oh ini kematian. Kematian itu tidak ada yang bisa mengelak. Oleh karena itu dia pasrah dengan Allah. Nah ini nafsul mutmainnah itu menjadikan diri kita tenang. Rizki yang diberikan kepada Allah, kepada kita bersyukur. Ketika Allah tidak memberikan berupa harta, bersyukur aja ya. Oh diberikan yang lain dan sebagainya. Ini nafsul mutmainnah. Nanti ada lagi yaitu nafsul lawamah. Nah inilah yang disebut oleh Allah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Jadi nafsul lawamah itu kalau kita gambaran gampangnya yaitu nafsu yang kadang-kadang kita berbuat salah terus di situ meratapi kekeliruannya. Itu gampangnya seperti itu. Jadi umpamanya ketika kita itu tidak berinfak, ketika mau berinfak maju mundur, ketika sudah lewat, nah terus ternyata ketika dia itu sudah lewat, waduh kenapa ya kayak saya tidak memberikan infak. Nah itu nafsu yang gonjang-ganjing, ya itulah gambarannya. Berbeda dengan nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu ada di dalam hatinya, ini yang disebut dengan penyakit. Ya, penyakit ya kayak umpamanya dengki, hasud, amarah yang meledak-ledak. Itulah yang disebut dengan nafsu ammarah. Ini yang harus kita jauhi. Sombong, ya, kibir. Itu juga termasuk di dalamnya. Biasanya kalau orang itu ya ketika Allah ciptakan itu ada semacam pertanyaan. Ini akal ya yang ditanya oleh Allah. Hai akal, siapakah engkau? Akal menjawab, ya ketika ditanya itu ada 2. Siapakah engkau? Maka dan siapa aku? Gitu kan. Jadi ketika ditanya siapa engkau? Nah dia menyatakan aku makhluk. Dan siapa aku? Engkau adalah Khalik. Nah disitulah nanti dia berjanji. Kalau aku keluar dunia, aku akan mengikuti apa perintahmu, akan mengabdi kepadamu karena engkau sebagai Tuhan. Nah disitulah akal. Makanya dalam Islam itu dinyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semuanya yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih. Nanti ketika dia dewasa sudah mapan akalnya, nah di situ ada taklif yang disebut dengan mukallaf. Orang yang menanggung beban. Mukallaf itu artinya yang diberikan beban. Nah, kamu sudah diberikan akal dengan sempurna. Bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Mana yang boleh dengan yang tidak boleh. Oleh karena itu, ketika itu kamu berbuat salah, dosa.
berbuat pahala, berbuat baik, dapat pahala. Ketika sebelum dewasa, kita itu membuat salah, enggak dosa. Ketika umur sebelum balik, enggak dosa. Makanya berbeda, Pak. Kalau anak-anak itu berbuat salah, itu kenakalan. Kalau orang yang sudah dewasa berbuat salah, itu kejahatan. Beda. Kurang ajar, jahat. Ya kalau nakal, perlu diluruskan. Anak-anak yang nakal. Kalau orang yang dewasa berbuat salah, itu jahat. Kejahatan. Beda ya, klasifikasinya beda. Ya, jadi ketika itu akal ditanya, memposisikan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan nafsu. Nafsu itu ketika ditanya, "Hai, siapa engkau nafsu?" Di situ dia jawab, "Aku adalah aku, engkau adalah engkau." Sombongnya luar biasa, Pak. Nah ini, kalau nafsu itu ketika dinasehatin itu kan gitu ya, Pak ya. Sholat. Sholatlah lu situ, itu urusan masing-masing. Nah itu. Jadi nafsu yang ada, nggak mau dia mendengar. Nggak ada urusan saya denganmu gitu. Nah itu gambarannya seperti itu. Makanya kalau orang itu nafsunya gede, Pak, walaupun dekat masjid, walaupun ngerti, itu ditanamkan. Ngapain ke masjid gitu. Nah itulah karena dia mengutamakan nafsunya. Ya, tidak jadi nafsu yang nafsu ammaroh. Nah disitulah gambarannya. Nanti ada beberapa periwayatan yang menggambarkan bagaimana mencucikan nafsu. Jadi ada nafsu itu ditaruh di api tambah membara, Pak. Jadi kalau nafsu di situ dimusuhi dengan amarah tambah membara. Makanya alhamdulillah di sini tokoh-tokoh itu ketika menangani ada anak-anak yang nakal, ada tata caranya ya. Tidak dengan amarah gitu ya. Ya ada amarah tapi di situ untuk mendidik, tidak sampai melukai hati mereka. Ya, inilah kebijakan kearifan yang ada di tokoh-tokoh kita, sehingga anak itu sadar ya bahwa ini tidak benar, maka dia tidak melakukan lagi. Nah, itulah perlunya kearifan, kebijakan ketika menyikapi sesuatu. Jadi api amarah ketika ditaruh dalam api tambah membakar. Kemudian dicuci pun tidak sekali dua kali, sampai 7 kali. Ya dalam kedinginan maka dia pun merasakan, oh iya engkau adalah Tuhan, aku adalah makhluk, engkaulah yang wajib disembah, aku harus mengabdi kepadamu dan sebagainya. Itulah nafsu. Makanya ketika nafsu itu sudah berada bertengger pada diri manusia, itu harus hati-hati. Oleh karena itu disebutkan, ayah sabul insanu alla najma'a idhamah. Apakah mengira ya manusia itu nanti tulang belulangnya itu tidak bisa dikumpulkan? Ya menunjukkan, jadi ketika membicarakan tentang kebangkitan, orang-orang kafir Quraisy itu kan menggali kuburan, terus menunjukkan kepada Rasulullah, sudah seperti ini hai Muhammad, sudah hancur lebur, apakah akan bisa dikumpulkan lagi? Maka Allah nyatakan, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak hanya Allah itu membangkitkan, tidak hanya Allah itu menghidupkan, Allah mampu menjadikan jari jemari kita yang seperti ini akan kumpul lagi. Akan seperti ini adanya, jajarannya, tidak akan berubah. Nah itulah kuasa Allah menunjukkan seperti itu. Bal yuridul insanul yafjur amamah. Namun demikian manusia itu banyak yang berbuat maksiat, berbuat jahat ya, berbuat fajir ya, disitulah dengan terang-terangan di depannya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Jadi ayyana yaumul qiyamah. Jadi di situ menyatakan bertanya, mana hari kiamat? Nah, inilah orang-orang kafir itu ketika diingatkan, itu ketika umpamanya diingatkan nanti akan azab Allah. Itu dia akan menantang, mana azab Allah, seperti itu. Itu kan sering ya, ketika orang itu diingatkan, hei nak, jangan kau melawan orang tua. Mungkin karena sudah kebanyakan nafsunya, maka ketika dia diingatkan, jangan melawan kepada orang tua, mana azab Allah.
nanti ketika kena baru nyaho. Ya. Jadi azab Allah itu nanti diturunkan itu diantaranya ya, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ketika dia itu durhaka kepada orang tua ngomong apa maka kena, akan menjadi kenyataan. Ya, jadi disinilah orang itu bertanya mana hari kiamat. Nah, kapan hari kiamat itu akan muncul? Faida barikol basor, yaitu ketika penglihatan itu sudah bingung, ya tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil dan sebagainya. Basor itu kan penglihatan dari hati ya Pak ya. Jadi basiroh itu penglihatan dari hati. Jadi hatinya itu sudah bisa jadi kasat mata bisa, tetapi basiroh hatinya itu bimbang. Ya, jadi di situ dia tidak mampu mana yang disebut dengan hati nurani. Kan kalau orang itu berbuat salah, terus akan ditanya, di mana nuraninya? Nurani itu adalah mata kepala, yang kasat mata, dan ada mata hati, yaitu yang bersumber dari bimbingan Allah, yaitu dari kebenaran. Nah, itulah disebut dengan hati nurani. Nurani itu adalah dua cahaya, yaitu mata kasat mata dan di dalamnya. Ya. Fa idza barikal basar wa khasafal qamar, dan disitulah hilangnya rembulan. Wa jumi'as samsu wal qamar, dikumpulkannya rembulan dan matahari dan rembulan. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar, maka manusia itu menyatakan, di mana kita itu tempat lari? Kalla la wazar, disitulah tidak ada lagi tempat untuk lari. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar, jadi kepada Tuhanmu lah hari ini itu tempat kamu itu menetap. Yunabbaul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar, dan diberitakanlah kepada manusia pada hari ini adalah hari yang ditujukan dan yang diakhirkan. Balil insanu ala nafsihi basirah, akan tetapi manusialah yang akan bisa melihat dengan sendirinya. Walau alqa ma'adirah, walaupun itu diberikan udur, yaitu alasan-alasan. Ya, jadi manusia itu akan kembali kepada mata hati sendiri. Walaupun disampaikan seperti apapun, manusia itu tidak akan mengikutinya kecuali kepada hatinya. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bih, dan janganlah engkau ungkapkan, tuharrik itu ubah Mbak ya. Nah di sini janganlah kamu gerakan bihi dengannya lisanak, ucapanmu, lita'jala bih, yaitu agar bersegera dengannya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, dan sesungguhnya kita itu dikumpulkan wa qur'anah dan bacaannya. Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah, apabila kita telah membaca Al-Qur'an maka ikutilah bacaannya. Ikuti bacaannya itu artinya kita memahami artinya, memahami pesannya ya. Jangan hanya dilombakan, hanya disenikan, jangan. Kita disuruh untuk membaca, mengartikan dan melaksanakan apa yang dipesankan. Summa alaina bayana, kemudian kepada diri kita itu akan memperoleh penjelasannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah, tidak, akan tapi kebanyakan manusia itu berburu-buru. Wa yadharunal akhirah, dan mereka itu meninggalkan kehidupan akhirat. Wujuhu yauma idzin nadirah, ingat bahwa kita itu nanti akan berseri-seri ketika apa? Ila rabbiha nadirah, ketika memandang Allah. Inilah yang dijadikan oleh ahlu sunnah wal jamaah, yang menyatakan kita itu akan kembali kepada Allah dan akan memandanginya. Ya, jadi kita akan bertemu dengan Allah, itu nikmat yang paling tinggi. Kalau diumpamakan orang itu melihat istana ya Pak ya, istana indah ya Pak ya. Tapi ketika ketemu Pak Prabowo itu lebih indah. Ya, ketika ketemu presiden, penghuni presidennya itu lebih indah. Ya, jadi itulah gambarannya seperti itu. Wujuhu yauma idzin basirah. Tapi ada balikannya, pada hari itu orang itu mukanya masam. Ya, ada yang basirah. Tadzunnu ayyuf'ala biha faqirah.
Jadi mereka itu yang berbuat dengan kebinasaan. Kalla idza balaghatit taraqi. Ingatlah, yaitu ketika datangnya, yaitu apa itu? Taraqi, yaitu datang di kerongkongan. Nah, disitulah wakila man raqin, dan dinyatakan siapa itu yang menjemputnya. Wa dhanna annahul firaq, dan dia menduga bahwa dia itu adalah perpisahan. Wal tafatis saqu bisaq, dan apa itu bertautan, ya, yang bertautan yaitu betis dengan betis. Inna rabbaka yauma idinil masaq, dan ila rabbika yauma idinil masaq, dan pada Tuhanmu pada hari inilah engkau itu tempat kembali. Ya, jadi itulah gambaran hari kiamat yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Maka kita diingatkan kepada Al-Qur'an yang kita baca, jangan lupa. Ya, dibaca iya dapat pahala. Tidak hanya dibaca, kemudian kita disuruh memahami dan disuruh diyakini, ya, dilaksanakan dan diyakini. Wala saddaqa wala shalla wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah barang tentu yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.